Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini aku akan membahas kembali soal-soal mengenai teknik kebidanan. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan soal. Nyonya N usia 26 tahun, postpartum hari kelima. Ia mengeluh kedua payudaranya terasa bengkak, tegang, panas dikarenakan bayinya malas menyusu. Hasil pemeriksaan TTV ibu, tensi darah 110/80 mmHg, puls 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, tem 38 derajat Celcius. Lokea apa yang dikeluarkan Nyonya E saat ini? Kita lihat optionnya. Yang A, Lokea alba, B, Lokea sanguinolenta, C, Lokea serosa, D, Lokea purulenta, dan E, Lokea rubra. Nah, teman-teman, di sini dinyatakan si ibu postpartum hari kelima. Kemudian mengeluh kedua payudaranya terasa bengkak, tegang, dan panas dikarenakan bayinya malas menyusu. Ini hanya sekedar pengecoh aja ya teman-teman yang ditanyakan mengenai lokea si ibu. Oke, kita bahas satu-satu mengenai lokea. Jenis-jenis dan tahapan lokea. Yang pertama ada lokea rubra. Ini terjadi dari hari pertama postpartum sampai hari ketiga. Berwarna merah kehitaman, terdiri dari vernix caseosa, sel desi2, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Yang kedua ada lokea sanguinolenta. Ini terjadi dari hari keempat postpartum sampai hari ketujuh. Berwarna kecoklatan, terdiri dari sisa-sisa darah yang bercampur lendir. Yang ketiga ada lokea serosa. Ini terjadi dari hari ke-8 postpartum sampai hari ke-14. Terdiri dari sedikit darah dan lebih banyak serum dan leukosit. Yang keempat ada lokea alba. Ini terjadi setelah hari ke-14. Dia berwarna putih, terdiri dari leukosit, selaput lendir serpik, dan serabut jaringan yang telah mati. Dan yang kelima ada lokea purulenta. Kalau lokea yang ini, lokea yang bercampur pus dikarenakan adanya infeksi. Nah, jadi teman-teman, ini tentang lokea paling sering ya keluar di saat ujian. Jadi jangan lupa dicatat dan diulang-ulang agar nanti pas waktu ujian teman-teman udah bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Di sini dinyatakan si ibu hari kelima postpartum. Jadi jawabannya adalah B, lokea sanguinolenta. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya N usia 26 tahun, postpartum hari kelima. Ia mengeluh kedua payudaranya terasa bengkak, tegang, panas dikarenakan bayinya malas menyusu. Hasil dari pemeriksaan TTV ibu, tensi darahnya 110/80 mmHg, puls 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan tem 38 derajat Celcius. Yang ditanyakan apakah diagnosa pada Nyonya N? Kita lihat optionnya. Yang A, bendungan ASI, B, mastitis, C, abses payudara, D, metritis, dan E, peritonitis. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Ini masih dengan narasi yang sebelumnya teman-teman, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah diagnosa mengenai keluhan pada payudara Nyonya N? Yang A, bendungan ASI. Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan penyumbatan pada aliran vena dan limfa sehingga aliran susu menjadi terhambat dan tertekan ke saluran air susu ibu sehingga terjadilah peningkatan aliran vena dan menyebabkan payudara bengkak. Kalau tanda dan gejalanya ini biasanya bendungan ASI terjadi pada postpartum minggu pertama dan
terjadi pada kedua belah payudara, kemudian payudara terasa bengkak, keras, dan tegang. Terkadang disertai dengan demam pada si ibu. Kalau untuk penanganannya cukup dengan dikompres hangat, kemudian pijat oksitosin, kemudian kita keluarkan ASI dengan tangan atau bisa juga dengan menggunakan pompa ASI. Kemudian kompres dingin untuk mengurangi udem. Jika payudara si ibu sudah terasa lunak, anjurkan ibu menyusui secara langsung dan on demand. Dan ajarkan teknik menyusui pada si ibu dan motivasi ibu untuk menyusui sesering mungkin. Ini gejalanya sama seperti yang dikeluhkan oleh Nyonya N ya. Jadi jawabannya adalah yang A, bendungan ASI. Oke, kita bahas yang B, mastitis. Mastitis adalah suatu peradangan pada satu atau lebih segmen payudara yang mungkin disertai infeksi. Untuk gejala mastitis ini biasanya terjadi pada salah satu payudara, kemudian terjadi pada minggu kedua sampai ketiga postpartum. Payudara tampak bengkak, panas, merah, dan mengkilap, serta terjadi peradangan inflamasi. Disertai juga demam pada si ibu. Kalau untuk penanganan ini sama ya dengan bendungan ASI, yaitu kompres hangat, pijat untuk rangsangan oksitosin, kemudian kompres dingin juga. Jika payudaranya terasa lunak, kemudian anjurkan si ibu untuk menyusui secara on demand dan jangan lupa ajarkan ibu teknik menyusui yang benar. Kemudian jangan lupa beri si ibu terapi analgetik atau antipiretik. Kalau untuk option yang C, abses payudara itu adalah komplikasi yang terjadi akibat peradangan payudara kronik, akumulasi nanah pada jaringan payudara yang dapat disebabkan oleh bakteri. Untuk gejalanya, payudara terasa nyeri dan bengkak dan keluar nanah dari payudara. Untuk penanganan pada kasus abses payudara ini, berikan analgetik atau antipiretik kemudian merujuk. Kalau yang option D, metritis, itu adalah radang miometrium atau infeksi pada uterus yang terjadi setelah persalinan yang merupakan lanjutan dari endometritis. Kemudian kalau yang option E, peritonitis adalah peradangan pada peritonium, yaitu pada lapisan tipis pada organ perut dan terletak pada dinding perut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya N usia 26 tahun, postpartum hari kelima. Ia mengeluh kedua payudaranya terasa bengkak, tegang, dan panas dikarenakan bayinya malas menyusu. Ini masih narasi yang sebelumnya teman-teman. Hasil pemeriksaan TTV ibu, tensi darah 110/80 mmHg, puls 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan tem 38 derajat Celcius. Tahapan ASI pada Nyonya N saat ini adalah yang A, kolostrum, yang B, transisi, C, matur, D, dismatur, dan E, prematur. Oke teman-teman, kita bahas proses perkembangan ASI. Yang pertama itu kolostrum. Ini muncul pada saat hari pertama sampai hari keempat atau ketujuh. Kemudian ASI transisi ini dimulai dari hari keempat atau ketujuh sampai dengan hari ke-10 atau ke-14. Kemudian ASI matur ini lebih dari 10 hari atau 14 hari. Berarti jawabannya adalah yang B, ASI transisi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya S usia 26 tahun, postpartum hari ke-15 datang ke BPM dengan keluhan demam sudah 3 hari. Payudaranya bengkak, nyeri tekan, warna kulit memerah, mengkilap, dan tampak keluar pes dari puting payudara. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/80 mmHg, puls 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan tem 38 derajat Celcius. Kita lihat optionnya. Yang A, mastitis,
B. Bendungan ASI, C. Abses payudara, D. Metritis, dan E. Sensitis. Di sini disebutkan Nyonya S postpartum 15 hari, kemudian keluhannya payudaranya bengkak, nyeri tekan, warna kulit merah dan mengkilap, kemudian keluar pus dari puting payudara, dan Nyonya S demam sudah 3 hari. Ini optionnya udah kita bahas di soal sebelumnya teman-teman, berarti ini jawabannya adalah yang C. Abses payudara. Kita lanjut ke soal berikutnya. ASI bila disimpan di dalam ruangan yang memakai AC suhu kurang dari 25 derajat Celcius, maka ASI akan bertahan selama option A 6-8 jam, B 24 jam, C 4 jam, D 2 minggu, dan E 2-3 hari. Ini jawabannya yang A 6-8 jam. Kemudian kita lihat yang option B, ASI bertahan 24 jam jika disimpan pada Fuller bag suhu 15 derajat Celcius. Kemudian kita lihat yang C, ASI bertahan 4 jam jika disimpan pada ruangan tanpa AC yang suhunya 27-30 derajat Celcius. Kemudian kita lihat yang D, ASI bertahan 2 minggu jika disimpan di dalam kulkas satu pintu yang suhunya kurang dari 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Kemudian yang E, ASI bertahan 2-3 hari jika disimpan di dalam kulkas yang suhunya kurang dari 4 derajat Celcius. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton videonya sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.